perkenalkan, nama saya Jel Silangi dengan NIM 2206 1102 0296, mata kuliah Sistem Pengenalan Manajemen dari kelas 4B8, dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 mengenai rangka pendesainan struktur sistem, perencanaan, dan pengendalian manajemen. Konsep struktur sistem dan rangka konseptual pendesainan struktur SPPM. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Struktur sistem yang sehat adalah struktur yang setiap komponennya didesain sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan diterapi sistem tersebut. Ada 3 langkah awal pendesainan struktur SPPM, dimulai dengan pengamatan terhadap pemacu perubahan dan dampak pemacu perubahan tersebut terhadap tren perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi. Langkah kedua adalah merumuskan paradigma yang sesuai dengan karakteristik lingkungan yang telah digambarkan pada langkah pertama. Berdasarkan paradigma baru ini, kemudian disusun keyakinan berdasar dan nilai dasar yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma tersebut. Langkah kedua ini menghasilkan mindset, suatu sikap mental yang mencerminkan lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi. Mindset ini kemudian dikomunikasikan melalui personal behavior, perilaku manajemen secara individual yang dapat dilihat dan dipakai sebagai contoh oleh karyawan. Langkah ketiga adalah mendesain struktur SPPM berdasarkan mindset yang telah dirumuskan pada langkah kedua dengan pendekatan Human Capital Leverage. Struktur SPPM didesain untuk melepas seluruh potensi modal manusia. Organisasi menggerakkan dan memfokuskan potensi tersebut ke pencapaian visi organisasi. Struktur organisasi lintas fungsional didesain untuk memfokuskan semua sumber daya organisasi kepada kebutuhan customer. Oleh karena itu, sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan juga harus didesain untuk menggerakkan dan memusatkan seluruh sumber daya organisasi kepada pemuasan kebutuhan atau customer. Secara terpadu, 3 tahap proses SPPM ini, sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan, didesain sejalan dengan struktur organisasi lintas fungsional yang berfokus pada pemuasan kebutuhan customer. Komponen struktur SPPM. SPPM merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi pilihan untuk mengimplementasikan rencana dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Komponen struktur SPPM terdiri dari struktur organisasi, jejaring informasi, dan sistem penghargaan. Struktur organisasi menggambarkan perorganisasian modal manusia untuk memanfaatkan sumber daya organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam manajemen tradisional, manusia dipandang sebagai faktor produksi, sama dengan faktor produksi yang lain seperti bahan, mesin, dan peralatan, gedung, dan tanah. Oleh karena itu, manusia disebut sumber daya manusia, sama dengan sumber daya lain selain manusia. Sumber daya manusia diorganisasikan berdasarkan kompetensinya dalam memanfaatkan sumber daya lain. Yang kedua, jejaring informasi. Jejaring informasi merupakan komponen kedua struktur SPPM untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau pelaksanaan rencana. Di samping diperlukan wadah untuk menampung kegiatan tersebut atau struktur organisasi, diperlukan pula jejaring informasi untuk komunikasi antar personal, organisasi, dan antar perusahaan dengan customer, pemasok, dan mitra bisnis. Di masa lalu, informasi
diolah secara manual dan hanya dapat diakses oleh manajemen Puncak melalui laporan yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, jejaring informasi hanya diorientasikan untuk menyediakan informasi bagi manajemen Puncak untuk memungkinkan mereka menjalankan bisnis perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.